Saya Mila Sintia Rahmawati, salah satu mahasiswa dari Siliwangi, Prodi Matematika. Di sini saya akan mewawancarai 3 keluarga mengenai bagaimana pendampingan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, saya akan mengajukan 5 pertanyaan untuk setiap keluarganya. Yang pertama, apa saja kendala orang tua pada saat pendampingan siswa ataupun anaknya belajar di rumah? Kendala sendiri pasti ada ya. Saya kan punya 2 anak, yang satu masih kecil. Kalau jadi fokusnya terbagi 2 gitu. Apalagi kan lagi intinya aktif lagi ya. nah gitu. Si anak yang pertama itu, jadi pada saat proses nge-zoom itu jadi fokusnya kebagi gitu. Oh, jadi emang nggak lebih fokus gitu ya? Ya, anaknya jadi nggak lebih fokus. Internet sama kuota. Oh, lebih ke Ya pasti kan kalau orang yang game di rumah yang biasanya kuotanya harusnya segini atau gimana jadi kan harus lebih banyak. Tapi kalau untuk kuota tidak ada subsidi gitu? Ada sih itu juga ada. ya. Cuman kan waktu itu kan di sekolahnya ini kan pindah. Jadi beda, kalau di sini kan belum ada kuota tambahan. Iya. Kalau di sekolah sebelumnya udah ada sih. Oh, udah ada. Tapi jarang-jarang ini juga dari 3 bulan atau 2 bulan sekali emang ada kuota cuman 10 giga. Kendalanya banyak. Kendalanya satu, kalau orang tua kayak seperti saya nggak menguasai mata pelajaran yang ternyata sekarang sedang untuk anak SMA gitu, saya suka bingung. Jadi lebih susah lah ya. Bingung yang jelasnya kan cara orang tua menjelaskan ke murid dengan cara guru menjelaskan ke murid beda, dan cara penerimaan muridnya juga si anak teh beda. Makanya suka jadi kendala gitu. Yang keduanya, kalau misalnya kebenaran saya nggak ada di rumah, si anak kadang nggak ngerjain tugas sesuai dengan instruksi dari sekolah, tidak tepat waktu, sampai nanti si gurunya nge-WA, Bu ini tugasnya belum beres gini-gini. Nah itu kan jadi kendala, beda dengan belajar di sekolah yang selalu terkoordinasi. Bagaimana perubahan sikap yang dialami anak pada masa pandemi COVID-19? Salah satunya pertama kurang tanggung jawab, banyak malesnya, apa-apa nanti, apa-apa kumama weh gitu. Oh, jadi lebih sering mengandalkan ibu sendiri gitu ya, ketimbang gitu dia sendiri. Iya. Oh jelas, semangat belajar juga kurang tuh karena mungkin karena kalau waktu sekolah kan dia tatap muka dengan teman, dengan guru, banyak orang suasananya berbeda, lingkungannya berbeda. Kalau di rumah kan dengan orang tua seakan-akan kalau pas waktunya harus mulai sekolah tuh masih santai gitu. Yang ketiga, apakah orang tua mengalami kendala dalam pembelajaran platform pembelajaran digital? Kendalanya yang jelas banyak. Saya kurang mengerti kudet lah istilahnya gitu, kurang mengerti. Jadi yang saya tahu paling tentang kirim-mengirim lewat WhatsApp, yang lainnya kurang, paling minta bantuan saudara kalau nggak tahu. Alhamdulillah nggak ada. Kalau di sekolahan yang sebelumnya nggak pakai Zoom, apalagi aplikasi yang lain nggak ada, cuma WA aja. Tapi kalau misalnya untuk pembelajarannya lebih ke daring atau emang ada tatap mukanya? Dari pertama COVID sampai sekarang Daring. Berarti belum ada tatap muka? belum ada. Oh, belum ada tatap muka. Tapi untuk pengiriman tugasnya sendiri lewat apa? Lewat, kalau nggak dipoto PC, sama kalau nggak orang tua yang ke sekolah. Oh, orang tua yang Ya. lebih ke sekolah. Pembelajarannya sendiri untuk anaknya berarti lewat, kalau selain Zoom kayak gitu lewat apa? Waktu pertama sebelum sesudah pertengahan ada itu keliling. Gurunya keliling. Jadi per kelompok. Kalau sekarang nggak sih. Kalau untuk sekarang enggak. Berarti emang lebih ada tatap mukanya juga mungkin ya, cuman Iya. sekilas gitu ya, Iya. enggak emang Tatap muka juga nggak di sekolahan, tapi di tiap rumah yang ditentukan gitu. Jelas ada, soalnya kalau kayak saya orang tua yang gaptek mah bingung aja gimana cara ininya. Jadi makanya pasti ada keterlambatan tugasnya. Karena kan orang tuanya juga harus ikut belajar lagi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, kalau misalnya dari anaknya sendiri, dia ada kendalanya nggak? Atau emang dia udah mahir gitu dalam pembelajaran aplikasinya sendiri? Udah bisa sih, kalau sekarang mah alhamdulillah udah bisa, cuman ya itu
Yang jadi kendalanya bukan dari aplikasinya, tapi dari mental sama dari semangat anaknya. Dari Beda. motivasi buat belajarnya sendiri lah Beda. ya. Yang keempat, Yang keempat, hasil bagaimana pembelajaran pendapat orang tua sebelum mengenai pandemi proses dan pembelajaran setelah daring? pandemi? Kalau untuk masa pandemi memang efektif, tapi bahaya juga kalau kita harus tatap muka. Ya, Gitu. lebih bahaya karena emang virusnya sekarang gitu Iya. ya lebih banyak. Tapi di samping itu si anaknya lebih apa ya? Lebih mengandalkan orang tua. Ya, Kalau lebih apa-apa emang tuh nggak bisa sendiri lah ya, ya. kalau tugas apa tuh lebih susah, terus anaknya tuh nggak mau gitu diajakin belajar teh lebih susah lah pokoknya gitu. Kurang efektif Iya, mungkin ya. Jadi anak-anak ya makin kurang kegiatan untuk belajarnya kurang sekali. bersemangat mungkin ya karena emang sama orang Iya. tua kan nggak ada rasa takut Iya, mungkin ya, iya, jadi iya. lebih kurang efektif lah, karena memang dari cara si anak belajar, penerimaan ilmu dan mata pelajaran yang secara daring tuh kayaknya teh kurang nempel. Dia lebih banyak, jadi dia lebih banyak gimana sih nih kumahanya, gimana sih, beda dengan kalau di sekolah kan bisa langsung bertanya, bisa langsung ada komunikasi sama teman, sama guru. Kalau di sini kan sama orang tua, sementara orang tuanya kan kalau bukan nggak ngerti sama ke bidang itu mah ya sama-sama mentok aja, bingung. Nah, yang kelima, Nah, untuk pertanyaan yang kelima, adakah perbedaan hasil proses belajar pada masa daring dan sebelum masa daring? Perbedaan pasti ada. Kalau lagi sekolah mah kan anaknya lebih rajin, bertanggung jawab, apa-apa tepat waktu. Suruh belajar tuh nggak yang harus disuruh-suruh. Paling kita kalau kalau dia ada PR baru kita ngecek gitu. Jadi nggak usah yang harus disuruh-suruh. Cepet kerjain atau gimana gitu. tapi kalau misalnya untuk pas pada masa pandemi sekarang, Ya kebalikannya, malahnya anaknya lebih males, lebih sering main, apalagi main game kan. Iya, betul. Alasannya kan main Belajar lah punya ya. HP teh buat apa ya? Belajar. Belajar. Padahal mah apa, main game di belakang kita tanpa pengetahuan kita gitu. berarti emang proses pembelajaran daring ataupun tatap muka untuk saat ini emang lebih efektif pembelajaran daring ya Bu ya. Iya. Apalagi pada masa pandemi Covid kayak gini emang kita harus lebih stay safe juga. Iya. Terus jangan lupa 5M ya Bu ya. Iya. 5M-nya lebih ditekanin lagi. Menurun sih. Kalau misalkan itu juga kan tambahan itu kan les. Tapi kalau misalkan sama orang tua kurang. Jadi Jadi emang nggak ada takutnya Oh, mungkin ya iya, kalau buat iya. bareng orang tua. Terus juga emang kitanya emang harus lebih aktif juga Iya, mungkin iya. dalam pembelajaran dari Jauh sekali hasilnya, soalnya kalau bisa dibilang kalau sebelum pandemi datang tatap muka di sekolah apapun hasilnya, tapi memang itu hasil yang sebenarnya. Tapi kalau dari daring, selama daring ini hasilnya kalau misalnya dibilang bagus pun nggak yakin, karena memang namanya daring, dia bisa ngebuka Google, lihat minta jawaban ke siapa, jadi kayaknya nggak asli gitu. Nah, jadi kesimpulannya ada beberapa orang tua yang tidak mengetahui tentang penggunaan aplikasi pembelajaran. Selain itu juga kendala dari siswanya kurangnya motivasi untuk belajar dan tidak disiplin dalam pengumpulan tugas. Terima kasih untuk Ibu Desi yang telah mau diwawancarai, Ibu Tia dan juga Ibu Neng. Semoga kita sehat selalu. Dan jangan lupa untuk kalian untuk menerapkan 5M yaitu seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Cukup sekian dari saya. SMP, kelas 3 SMP. Di SMP mana? SMP 3. SMP 3. SMP 3 Katapan. Kalau misalnya belajar kayak gimana sekarang? Ini Oh, di rumah online. Kalau absennya berarti lewat apa? lewat HP. Oh, lewat HP. Belum ke sekolah berarti? Belum. Oh, belum. Kalau tugasnya berarti ngiriminnya lewat apa? Link. Link. Oh, lewat link. Kalau sekarang berarti ada pembelajaran apa? MTK. Matematika. Tentang apa? Tentang
bilangan berpangkat. Nah, tahu nggak bilangan berpangkat itu bilangan apa? Nggak tahu. Nah, bilangan berpangkat itu bilangan perkalian dari suatu bilangan yang bilangannya sama gitu, yang pangkatnya. Jadi kayak misalkan 3 pangkat 2, berarti 3-nya ada 2. Nah, berarti kalau misalkan ini 3 pangkat 4, berarti 3-nya ada 4. Berarti berapa? 81. Dari mana? 3 dikali 3 dikali 3. Nah, kalau misalnya 3 dikali 4 12. Berarti itu bilangan berpangkat bukan? Bukan, karena bilangannya enggak sama. Kalau misalkan 3 dikali 3 9. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 9 dikali 3 27. 3 pangkat berapa? 3. Kan kalau misalkan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, kalau kayak gini berarti bilangan berpangkat karena nilai dari suatu bilangannya sama. Dewa sekarang kelas berapa? 3 Kelas 3 SD. Di mana? di MI. Di MI. Ini maskernya. Nah, gitu. Kalau nanti pakai maskernya harus di hidung. Terus jangan lupa cuci tangan. Jangan berkerumun. Terus, nah di sini ada soalnya, lengkapi tabel berikut. Tuliskanlah bilangan di bawah ini dalam bentuk panjang. Berarti di sini kan ada 4.918. Berarti kalau bentuk panjangnya Dewa pisahin, ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhan. Dewa udah bisa ya kalau nentuin ribuan, ratusan, puluhan sama satuan. Kalau ribuan berarti di belakang angkanya ada berapa? Ada 3. Kalau ratusan 2. Kalau puluhan 1. Kalau satuannya 5. Kalau ribuannya berapa? 2.000. Ratusannya 200. Mengenai pendampingan proses pembelajaran. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.